السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Innal ladzina yashtarun, sesungguhnya mereka yang menjual bi'ahdillah wa aymanihim, memperjualbelikan janji-janji kepada Allah dan sumpah-sumpahnya dengan harga yang sedikit, thamanan qalila. Niscaya mereka la khalaqa lahum, tidak memiliki bagian di akhirat. Wa la yukallimuhum, Allah enggak akan ajak bicara mereka. Wa la yanzur ilaihim, dan enggak akan mau melihat mereka yaumul qiyamah. Wa la yuzakkihim, dan juga Allah enggak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa yadkhul fi dzalik kullu man akhadha syai'an min ad-dunya fi muqabalati ma tarakahu min haqqillahi aw haqqi ibadihi. Termasuk di dalam ayat ini adalah setiap orang yang mengambil keuntungan dunia dengan pengorbanan akhirat. Muqabalah, yakni dengan mengorbankan akhirat. Apakah hak Allah atau hak para hamba
yang dikorbankan hak Allah atau haknya para hamba. Wa kadzalika man halafa ala yaminin. Demikian pula siapa yang bersumpah dengan sumpah yaqtati' biha mal ma'sumin, untuk mengambil, untuk memetik harta orang yang tidak bersalah. Ma'sum, orang yang tidak bersalah. Fahuwa dakhilun fi hadhil ayah. Maka dua model manusia ini pun termasuk dalam ayat ini. Innal ladzina yashtaruna bi 'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Mereka-mereka yang memperjualbelikan janji Allah, yang memperjualbelikan agama Allah, yang memperjualbelikan sumpah-sumpahnya dengan harga yang sedikit. Ikhwani fi din a'azakumullah. Sudah disinggung apa yang dilakukan oleh Yahudi. Mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu, menjual fatwa untuk keuntungan dunia. Kata Syekh Sa'di, termasuk juga terkena ayat ini adalah orang yang mengambil keuntungan dunia apapun dengan mengorbankan agama. Misalnya jual beli. Kalau jujur merasa tidak untung, akhirnya memakai cara-cara curang. Dia dapat untung. Tapi dia mendapatkan dunia dengan apa? Dengan mengorbankan hukum-hukum Allah. Tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mengurangi takaran. Wailul lil mutaffifin, kata Allah. Celaka para mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang kalau ditimbang oleh orang lain untuk dirinya harus pas, tetapi ketika dia menimbang untuk orang lain dikurangi. Celaka, kata Allah. Neraka wail bagi para mutaffifin. Dan kaum Madyan diazab karena mereka curang dalam timbangan, takaran dan sejenisnya. Termasuk juga memperjualbelikan sumpah adalah pedagang-pedagang yang selalu gampang-gampang sumpah. Wallahi, anda belinya aja gak segitu. Wallah, uqsim billah, aku bersumpah dengan nama Allah, belum dapat segitu. Gak nyampe, modal saya gak segitu, lebih dari itu. Padahal dusta. Akhirnya pembelinya percaya, kemudian dibeli dengan keuntungan besar. Dia untung. Tapi dari mana dia dapatkan keuntungan? Menjual sumpah. Menjual sumpah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Perhatikan ancamannya. Sangat keras ancamannya. Pertama Allah katakan la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Aila nasiba lahum minal khair. Yani mereka tidak bisa mendapatkan nanti yaumul qiyamah bagian kebaikan. Yang kedua, wala yukallimuhumullah. Aila yukallimuhumullahu yaumul qiyamah ghadban atau ghadaban alaihim wa sukhta. Allah tidak ajak bicara mereka karena kemurkaannya, karena kemarahannya. Litaqdimihim hawa anfusihim. Karena mereka lebih mendahulukan hawa nafsu mereka di atas keridhaan Allah, Rabb mereka. Mendahulukan hawa nafsunya di atas keridhaan Rabb mereka. Mereka tidak peduli Allah murka, yang penting hatinya senang, yang penting dapat keuntungan. Yang ketiga, wala yuzakkihim. Allah tidak mensucikan mereka. Ai
la yutahhirahum min dunubihim. Allah tidak mensucikan mereka, tidak membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Wala yuzil uyubahum, dan Allah tidak membersihkan aib-aib mereka. Walahum adabun alim. Yang keempat, dan bagi mereka azab yang pedih, muji', yang menyakitkan. Lil qulubi wal abdan, menyakitkan di dalam hati dan menyakitkan pada badan. Artinya tersiksanya bukan hanya pada badannya, juga pada hatinya. Bukan hanya pada hatinya, juga pada badannya. Badannya sudah jelas, karena Allah azab dalam neraka. Wa idza nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqa al-'adzab. Liyadhuqu al-'adzab. Setiap kulitnya gosong, matang, baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti, kata Allah, dengan kulit yang baru. Liyadhuqu al-'adzab, agar mereka merasakan azab. Kalau sudah mulai gosong, kering, kebal, diganti kulit yang baru supaya terasa lagi sakitnya. Ini tersiksa badannya. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Hidup juga tidak hidup yang benar-benar hidup, karena tersiksa dengan siksaan-siksaan. Mati pun tidak. Mereka berharap mati, tapi tidak diberi. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakanlah kepada Rabbmu agar mematikan kami saja. Dijawab oleh malaikat Malik, innakum makithun. Tidak, kalian akan tetap di sana selama-lamanya. Tidak mati, terus merasakan azab. Sedangkan batinnya, hatinya juga tersiksa, karena disebutkan dengan kalimat-kalimat yang menjelekkan mereka, menjatuhkan mereka, yang menyakiti mereka. Dzuqu ma kuntum ta'malun. Rasakan apa yang kalian kerjakan. Mereka yang bakhil, yang tidak mengeluarkan zakat, yang menipu, yang merampas harta manusia dengan zalim, akan dikatakan pada mereka, hadzal ladzi kanaztum. Inilah yang kalian timbun di dunia. Dijadikan bara untuk menyiksa mereka. Fayuqwa biha jibawuhum wa jibahuhum wa dhuhuruhum. Disiksa mereka, punggung mereka, jidat mereka dengan emas perak mereka yang mereka timbun di dunia. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang kalian kumpulkan untuk kalian. Sekarang menyiksa kalian. Hatinya sakit. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan tentang makna wala yukallimuhumullah wala yanzur ilaihim yaumil qiyamah. Qala ay yani la yukallimuhumullahu kalama lutfin. Yani Allah tidak mengajak bicara mereka dengan ucapan yang lembut. Tidak mengajak bicara mereka dengan ucapan rahmat. Wala yanzur ilaihim bi'ainir rahmah, kata Ibnu Katsir, dan tidak memandang mereka dengan ainur rahmah. Ini barakallahu fikum, sehingga tidak bertentangan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Disebutkan dengan kalimat-kalimat yang menyakiti mereka, dzuqu ma kuntum ta'malun, hadza ma kanaztum li anfusikum, ila akhirih. Wala yuzakkihim ay minad dunubi wal adnas, bal ya'muru bihim ilan nar. Bahkan Allah perintahkan mereka untuk digiring dalam api neraka. Wa qad waradat ahadits tata'allaq bihadhihi al-ayah. Dan ada hadis-hadis yang berkait dengan ayat ini. Di antara hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad
dan juga oleh Muslim dan juga oleh ashabus sunan. Dari Abi Dar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Nabi SAW, 3 golongan yang Allah tidak akan ajak bicara mereka. Allah enggak akan melihat mereka dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Qultu, saya katakan, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, manhum? Khasiru wa khabu, mereka rugi. Mereka khasiru wa khabu, mereka kecewa, mereka rugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Thalathatun la yukallimuhum Allah wa la yanzur ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Diulang lagi sekali lagi. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, siapa mereka? Rugi sekali mereka. 3 golongan, kata Nabi, yang Allah tidak akan ajak bicara mereka, enggak akan melihat mereka, dan enggak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Wa a'adahu, Nabi mengulanginya sampai 3 kali, baru kemudian menjawab pertanyaan Abu Dzar. Qal al-musbil, orang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Man jarra thawbahu khuyala, dalam riwayat, laki-laki yang memanjangkan pakaiannya lebih di bawah mata kaki. Khuyala, sombong. Yang kedua, al-munfiq sil'atahu bihalafin kadhib atau bihalafil kadhib, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-mannan, orang yang mengungkit pemberian. Bukankah aku yang beri kamu dulu? Bukankah aku yang memberikan, membela kamu? Bukankah ila akhirnya mengungkit-ungkit pemberian. Rawahu Muslim wa ahlus sunan min hadis Syu'bah bihi. Ikhwani fi din, a'azakumullah, hadisun sahih, ma'ruf, masyhur. Hanya saja beberapa orang mengira bahwa ancaman yang mengerikan ini hanya pada orang yang sombong dalam memanjangkan pakaian di bawah mata kakinya. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Terjadilah syubhat. Dikira kalau tidak sombong tidak apa-apa. Padahal di sini dalam lafaz yang ini hanya kalimat al-musbil, titik. Siapa yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Tidak ada kalimat sombong, tidak ada kalimat apapun. Tetapi memang diriwayatkan, dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan kalimat man jarra thawbahu khuyala, orang yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah dijawab oleh para ulama syubhat tersebut, walhamdulillah, dengan jawaban yang alhamdulillah tidak perlu lagi ada keraguan. Pertama, jawaban mereka para ulama bahwa para sahabat tidak ada seorang pun yang berkata saya tidak mengapa memanjangkan karena saya tidak sombong. Tidak ada. Pemahaman salaf. Artinya kalau kita kembali kepada salaf, kembalilah kepada para sahabat. Enggak ada yang amdan, sengaja memanjangkan pakaiannya dengan kalimat saya tidak sombong. Tidak ada. Dan satu-satunya orang yang dikatakan oleh Nabi kalau Abu Bakar tidak sombong, itu pun bukan sengaja. Sehingga pantas dikatakan tidak sombong. Kalau sengaja, sombong. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ahad syiqqai ma'il, salah satu kainku miring. Wa ana ata'ahaduha, dan aku menjaganya. Jangan sampai turun. Maka ketika dia menyatakannya Rasulullah, pakainya Abu Bakar lebih dari mata kaki, dia tidak termasuk orang yang sombong.
Tetapi kalau ada seseorang yang berkata, kalau saya tidak sombong, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, termasuk ulama pensyarah hadis, menyatakan cukup dikatakan seorang itu sombong ketika dia berkata, kalau saya sih tidak sombong. Cukup dikatakan sombong. Mengapa? Karena para sahabat lebih tinggi imannya, lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi dan lebih jauh dari kesombongan. Nggak ada yang sengaja memanjangkan. Was'alukum, dan saya tanyakan pada kalian dan pada orang tadi, apakah kamu lebih beriman dari para sahabat? Atau lebih jauh dari kesombongan dari para sahabat? Atau lebih hebat? Lebih tawadhu? Masya Allah, lebih daripada para muhajirin wal ansar? Kalau masih punya iman dan tidak sombong, nggak mungkin akan berkata, iya saya lebih hebat, nggak mungkin. Kalau jawabnya seperti itu berarti benar-benar sombong memang. Ya. Pasti akan berkata, ya nggak ada apa-apanya saya dibandingkan dengan sahabat. Tapi para sahabat nggak ada yang kayak kamu mengatakan kalau saya sih nggak sombong, nggak ada. Itu jawaban kedua. Jawaban ketiga, bahwa memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki itu sudah menjadi syiar kesombongan. Sudah menjadi syiar kesombongan. Artinya perkara yang khas pada para mutakabbirin. Sehingga manjarra thawbahu, siapa memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, kalau dia sombong itu yang terancam, kalau dia tidak sombong maka dia menyerupai para mutakabbirin, menyerupai orang-orang yang sombong. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Pertanyaan berikutnya, apa kaitan hadis ini dengan ayat? Adapun ancamannya, na'am, mirip ancamannya. La yukallimuhullah wala yandur ilai wala yuzakki. Tetapi apakah ada kaitannya isbal dengan ayat ini? Bukan itu. Yang berkait dengan ayat adalah yang kedua, al-munfiq sil'atahu bil halafil kadhib. Al-munfiq sil'atahu dalam hadis ini adalah orang yang menjual atau memperjualbelikan sumpah untuk mendapatkan keuntungan. Maka ini persis dengan ayat. Hadis ini menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat innal ladzina yashtaruna, mereka-mereka yang memperjualbelikan janji-janji kepada Allah dan juga memperjualbelikan sumpahnya untuk mendapatkan keuntungan. Di antaranya disebutkan dalam hadis sebagai tafsir, al-munfiq sil'atahu bil halafil kadhib. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, wallahi, wallahi, wallahi. A'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, al-mannan, yaitu orang yang mengungkit pemberian. Ikhwani fillah, a'azakumullah, termasuk hadis yang berkait dengan ayat ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan lainnya, dan diriwayatkan pula bahkan oleh Bukhari dengan lafaz yang sedikit berbeda. Qala, dari Abdullah ibni Abi Aufa, bahwa seseorang datang, aqama sil'atan lahu fis su', menggelar dagangannya di pasar. Fahalafa billah, kemudian dia bersumpah dengan nama Allah, laqad u'tiya biha ma lam yu'tih, demi Allah aku tidak memberikan kepada orang lain seperti yang aku berikan kepadamu. Demi Allah saya berikan hanya kepada kamu saja dengan harga yang istimewa, yang khusus. Liyuqi' fiha rajulan minal muslimin, untuk menarik pembeli seseorang dari kalangan muslimin. Maka ketika itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang sedang bersama kita ini. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya mereka-mereka yang memperjualbelikan janji-janjinya kepada Allah dan memperjualbelikan sumpahnya. Jual sumpah.
barangnya nggak sampai seharga itu, tapi sumpahnya yang dijual. Sumpahnya yang dijual, wallahi, wallahi, wallahi. Maka laku dengan seharga itu. Padahal barangnya tidak seharga itu. Karena sumpahnya yang dusta, yang palsu, menjadikan orang tertipu. Fahada barakallahu fikum, seakan-akan dia menjual sumpah. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ada dua orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaporkan pertikaian di kalangan mereka. Satu orang dari Kindah, satu orang lagi dari Hadramut. Dalam masalah tanah. Faqadha 'ala al-Hadrami bil bayyinah. Maka Rasulullah SAW menghukumi, wahai Hadrami, engkau harus datangkan bukti-bukti. Karena kaidahnya al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Engkau yang mudda'i berikan bayyinah. Falam yakun lahu bayyinatun. Ternyata orang itu enggak punya bukti. Faqadha 'ala imri'il Qais bil yamin. Maka Nabi memutuskan kepada orang dari Kindah, dari keluarga Imru'un Qais, dikatakan kepadanya, kamu berani bersumpah? Maka Al-Hadrami tadi langsung menyimpulkan, amkantahu minal yamini ya Rasulullah, dahabat wa rabbil Ka'bah ardi. Engkau suruh dia sumpah ya Rasulullah. Gampang sekali. Dahabat wa rabbil Ka'bah ardi. Tanahku hilang demi Allah Rabbul Ka'bah. Habis tanahku, hilang sudah. Karena mudah sekali. Saya suruh bawa bukti. Saya nggak punya bukti. Sedangkan dia cuma disuruh sumpah. Dia akan sumpah. Ya, ini mengkhawatirkan begitu. Ya Rasulullah, engkau suruh dia sumpah. Ya jelas akan sumpah. Dan hilang tanahku. Maka Nabi SAW menyatakan, man halafa ala yaminin kadibah liyaqtati' biha mala ahadin laqiya Allah azza wa jal wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi, siapa yang bersumpah dengan satu sumpah padahal dia dusta, maka niscaya dia akan bertemu Allah yaumul qiyamah dalam keadaan Allah murka kepadanya, marah kepadanya. Kemudian Nabi membacakan ayat tadi, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Faqala imru'ul Qais, madza liman tarakah ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Kalau aku ngalah, aku dapat apa? Qala al-jannah, surga. Qala fashhad anni qad taraktuha lahu kulluha. Aku saksikan ya Rasulullah. Aku serahkan semua ini untuk dia. Semuanya. Ini dia enggak mau bersumpah. Serahkan semuanya. Mengharapkan jannah. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga An-Nasa'i dan lain-lainnya. Demikian pula kisah yang sejenis itu atau semirip dengan itu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika berkata, man halafa ala yaminin huwa fiha fajir liyaqtati' biha mal imri'in muslim laqiyallahu azza wa jal wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah dengan satu sumpah padahal dia dusta untuk mengambil harta kaum muslimin, maka niscaya dia nanti akan bangkit yaumul qiyamah dalam keadaan Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Berkata Al-Ash'ath, hiya wallahi kana dhalik, kana baini wa baina rajul min al-yahud ard. Sungguh pernah terjadi padaku waktu itu, demi Allah, antara aku dengan seorang dengan dari Yahudi. Waktu itu kami berselisih masalah tanah. Fajahadani ardi, dia berdusta, mengingkari bahwa tanah itu tanahku. Faqadantuhu ila Rasulullah SAW. Aku datangkan pada Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW kepadaku, alaka bayyinah, apakah kau punya bukti? Qultulah, aku tidak punya bukti. Faqala al-Yahudi, berkata kepada Yahudi, ihlif, bersumpahlah. Faqultu ya Rasulullah, idza yahlif, kalau dia yahlif, yadhhab mali. Kalau dia bersumpah, hilang hartaku. Khawatir Yahudi pasti akan berani bersumpah. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal menurunkan ayatnya bahwa orang yang bersumpah untuk menguntungkan dirinya sendiri, azabnya tidak ringan, tidak dapat bagian di akhirat, tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih. Demikian akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-A'mash. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah orang-orang yang menjual sumpahnya, yang menjual kedustaan-kedustaan untuk mengais keuntungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ayat sudah jelas dan hadisnya pun banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Di sini sudah disebutkan oleh Ibnu Katsir 6 hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.